Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas matematika 3 akan mereview sebuah jurnal internasional. Tetapi sebelum itu, kenalan dulu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 6 anggota kelompok, yaitu yang pertama Muhammad Firmansyah, yang kedua Muhammad Malik Sabililhaq, yang ketiga Putri Nurhaliza, yang keempat Puci Soraya, yang kelima Putri Ayu Sindrahita, dan yang keenam Muhammad Arif Solihin. Jurnal yang akan kami bahas yaitu jurnal internasional yang berjudul An Advanced Version of a Conformable Mathematical Model of Ebola Virus Descent in Africa. Dalam bahasa Indonesia, yang artinya versi lanjutan dari model matematika yang sesuai untuk penyakit virus Ebola di Afrika. Jurnal ini ditulis pada tahun 2020. Penulis dari jurnal ini terdiri dari 6 orang. Yang pertama Aksa Nazir, yang kedua Nafid Ahmed, ketiga Umar Khan, yang keempat Syed Tausif Mohyuddin, yang kelima Kotakaran Supinisar, dan yang keenam Ilyas Khan. Dalam bab pertama yang akan kami bahas adalah pendahuluan. Wabah penyakit virus Ebola atau EBV pernah terjadi pada tahun 1976, tetapi yang lebih mematikan terjadi di Afrika Barat pada tahun 2014 yang menghancurkan sebagian besar populasi di Afrika Barat tersebut. Dalam hampir semua kasus, sumber utama yang menjadi penyebab penyakit ini adalah hewan. Ketika seseorang berkontak langsung dengan hewan yang terinfeksi tersebut, misalnya monyet, kera, simpanse, dan kelelawar buah, atau hewan-hewan lain, menjadi salah satu penyebab tertularnya virus Ebola ini. Beberapa penyebab lain yang disebutkan dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, mengkonsumsi daging hasil buruan yang terkontaminasi virus Ebola. Kemudian yang kedua, upacara pemakaman mayat yang terinfeksi virus Ebola. Yang ketiga, lingkungan yang tercemar. Maksudnya kondisi kebersihan dan sanitasi yang buruk dalam negara Afrika Barat tersebut. Selain 3 penyebaran tersebut, virus ini juga bisa ditularkan melalui cairan tubuh seperti darah, keringat, air liur, muntahan, air susu ibu, air seni, dan lain sebagainya, yang mana tertularnya melalui cairan-cairan tersebut merupakan penularan secara langsung. Kemudian selain melalui cairan-cairan, virus ini juga bisa ditularkan melalui benda-benda seperti pakaian yang terkontaminasi dan lain sebagainya. Penularan ini termasuk penularan tidak langsung. Dalam penelitian ini, model yang terkait dengan penyebaran EVD pada populasi manusia hanya melalui kontak langsung, dan model matematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah model SIR. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk model SIR dalam kasus virus Ebola. Kemudian yang kedua, bagaimana turunan dari bentuk klasik model SIR. Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk model SDL dalam kasus virus Ebola. Yang keempat, bagaimana bentuk titik equilibrium dalam kasus virus Ebola. Yang kelima, bagaimana penambahan kasus baru dalam virus Ebola. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas poin kedua, yaitu tentang pembahasan. Oke, yang pertama yaitu
saya jelaskan terlebih dahulu tabelnya ya, karena ini sangat berpengaruh ke belakangnya sampai di kesimpulan. Di sini untuk parameter F itu digunakan untuk keterangan sebagai rentan terkena penyakit Ebola itu dari manusia itu ya. Kemudian untuk L itu menandakan menular yang antar manusia atau menular dari apapun lah, pokoknya yang menular. Kemudian untuk yang Q yaitu untuk orang yang terinfeksi virus Ebola ini kemudian meninggal. Kemudian untuk yang parameter W itu untuk yang sembuh. Kemudian untuk yang G yaitu patogen virus Ebola di lingkungan. Lanjut, parameter alfa 1. Nah, ini tuh variabel yang diasumsikan. Untuk keterangannya yaitu tingkat perekrutan rentan manusia. Maksudnya itu tingkat kerentanan manusia terkena virus Ebola. Kemudian alfa 2 yaitu sama variabel yang diasumsikan. Untuk variabel yang diasumsikan itu sebetulnya bisa memakai parameter yang lainnya. Di sini kelompok kami menggunakan alfa 1, alfa 2 berdasarkan jurnal yang kita analisis. Untuk keterangan yang A2 itu ya tingkat perekrutan yang terinfeksi manusia, sama seperti yang atas. Cuman yang atas itu kan rentan terkena, sedangkan yang alfa 2 itu yang terinfeksi. Kemudian untuk B ini nilainya 0,1. 0,1 didapat dari mana? Ini didapatkan dari jurnal itu sendiri, di mana jurnal yang kita analisis itu juga sudah mengambil dari referensi penelitian terdahulu. Untuk keterangannya sendiri yaitu tingkat penguburan orang yang meninggal. Nah, untuk yang ngubur itu kan pasti ada orangnya. Jadi kayak kerentanan orang yang ngubur itu kena virus Ebola gitu maksudnya. Ini menggunakan teknik penguburan yang khusus gitu. Kemudian untuk beta 1 itu merupakan variabel paten, tidak diasumsikan. Keterangannya yaitu tingkat kontak efektif dari manusia yang menular. Maksudnya itu kayak apa ya, kita secara tidak sengaja berpapasan ataupun ngobrol sama orang yang positif virus Ebola gitulah anggapannya, secara tidak langsung. Kalau nggak paham bisa di skip. Kemudian untuk beta 2 yaitu sama variabel, tetapi ini tingkat kontak efektif dari korban yang meninggal. Jadi dia nggak tahu kalau lawan bicaranya tuh kena virus Ebola, tapi dia ngobrol dan ternyata korban yang positif virus Ebola ini tuh terus meninggal gitu. Itu pakai parameter beta 2. Kemudian setelah beta 2 ada lambda. Nah, lambda ini variabel yang diasumsikan tingkat kontak efektif virus Ebola. Maksudnya kita pas lagi jalan atau lagi apa itu papasan sama virus Ebola, terus virus Ebolanya nempel ke kita. Nah, itu pakai parameter lambda gitu. Kemudian untuk sigma ini sama seperti B tadi, 0,1 didapat dari penelitian terdahulu. Untuk keterangannya yaitu tingkat kematian alami manusia. Jadi ini entah itu meninggalnya gara-gara virus Ebola atau emang orangnya lagi sakit terus meninggal, ya kayak gitu, itu masuk pada sigma. Kemudian untuk gamma yaitu 0,4 sampai 0,9. Keterangannya tingkat kematian individu manusia karena terinfeksi. Nah, baru kalau gamma ini manusia itu meninggal karena infeksi virus Ebola itu. Kemudian setelah gamma ada mu ini 0,1. Nah, ini baru diasumsikan dengan keterangan tingkat perekrutan virus Ebola di lingkungan. Kemudian untuk N 0,1 ini juga diasumsikan yaitu tingkat penumpahan manusia menular. Jadi tingkat ketularannya itu seberapa besar ada di N ini. Kemudian untuk alfa ini 0,1 dan ini juga diasumsikan yaitu tingkat pelepasan manusia yang sudah meninggal. Jadi kayak apa ya? Yang sudah meninggal karena virus Ebola ini kan nanti kan gak dihitung lagi gitu, jadi masuk ke alfa yang udah meninggal itu gitu. Kemudian lanjut pada slide berikutnya yaitu asumsi penyebaran virus Ebola. Di sini salah satu penyebab infeksi IVD adalah individu manusia yang
yang telah meninggal karena mayat dapat menularkan infeksi selama upacara penguburan mereka. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa untuk penguburan jenazah yang positif virus Ebola itu memiliki cara penguburan yang khusus. Kemudian lanjut yang kedua yaitu infeksi dapat ditambahkan ke lingkungan melalui urin dan feses orang yang terinfeksi atau meninggal. Kemudian yang ketiga, infeksi dapat ditularkan tidak hanya melalui kontak langsung, tetapi juga melalui kontak tidak langsung seperti melalui lingkungan dan permukaan yang terkontaminasi. Kemudian yang keempat yaitu penyediaan IVD di lingkungan akibat konsumsi daging semak yang terkontaminasi. Maksudnya daging semak itu daging hasil buruan. Kemudian yang bukan yang terakhir ya itu. Yang selanjutnya adanya kekebalan akibat penyakit yang permanen. Jadi kayak punya penyakit bawaan gitu loh, terus habis itu kena virus Ebola. Terus orangnya meninggal karena nggak kuat kebanyakan penyakit. Oke, yang terakhir yaitu wabah IVD berlangsung selama 2 tahun atau lebih di Afrika. Sehingga selama jangka waktu yang lama ini terjadi penambahan populasi baru berupa kelahiran baru dan migrasi serta kematian alami atau terkena penyakit terjadi. Nah, jadi kita bisa menyebutnya sebagai proses demografis. Seperti yang saya katakan tadi ya, entah itu kematiannya memang alami karena dia sakit atau karena virus Ebola. Kemudian lanjut yaitu metode SIR untuk bentuk klasik. Yang pertama yaitu DFT per DT. Nah, ini yang F seperti yang saya jelaskan di awal tadi. F itu menandakan rentan manusia, rentan ketularan virus Ebola itu dengan rumus alfa 1 min beta 1 LT plus beta 2 WT plus lambda GT dikalikan FT min sigma FT. Itu untuk yang rentan. Kemudian yang kedua yaitu DLT per DT sama dengan alfa 2 min beta 1 dikalikan LT plus beta 2 WT plus lambda GT dikalikan FT min sigma plus gamma plus lambda dikalikan LT. Nah, untuk LT ini yang ketularan itu ya, ketularan sesama manusia ya. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu DKT per DT sama dengan lambda LT min sigma KT. Nah, di sini yang Q yaitu terinfeksi kemudian meninggal itu ya. Kemudian lanjut yang keempat yaitu DWT per DT. Nah, W di sini yaitu manusia yang sembuh habis kena virus Ebola, dia sembuh. Jadi yang awalnya positif virus, kemudian setelah dia berobat dia sembuh. Nah, rumusnya yaitu sigma plus gamma dikalikan LT min BWT. Itu ya rumusnya. Untuk yang kelima yaitu terakhir DGT per DT. Nah, untuk G sendiri ini yang patogen virus Ebola di lingkungan. Rumusnya yaitu mu plus N dikalikan LT plus AWT min XGT. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu turunan dari sistem klasik. Turunan dari sistem klasik ini ada 5. Yang pertama, F aksen T sama dengan T pangkat N-1 dikalikan A1 dikurangi beta 1 LT ditambah beta 2 WT ditambah lambda GT dikalikan FT dikurangi sigma FT. Kemudian yang kedua, L aksen T sama dengan T pangkat N-1 dikalikan A2 min beta 1 LT ditambah beta 2 WT ditambah lambda GT dikalikan FT dikurangi sigma ditambah
gamma ditambah lambda dikalikan LT. Kemudian yang ketiga, T aksen T sama dengan T pangkat N-1 dikalikan lambda LT dikurangi sigma IT. Yang keempat, W aksen T sama dengan T pangkat N-1 dikalikan dengan sigma ditambah gamma dikalikan LT dikurangi BWT. Dan yang terakhir, yang kelima, G aksen T sama dengan T pangkat N-1 dikalikan mu ditambah N LT ditambah alfa WT dikurangi XGT. Nah, selanjutnya dari penjelasan pemateri sebelumnya, yaitu mengenai sistem klasik dan turunan dari sistem klasik, maka didapatkan sistem dinamik, di mana sistem dinamik ini didasarkan pada teorema 3.1.3, yaitu di mana nilai dari FT atau manusia yang rentan terkena penyakit virus Ebola, dan nilai dari LT manusia yang menular, nilai dari QT manusia yang terinfeksi lalu meninggal, nilai dari WT manusia yang sembuh, dan nilai dari GT atau patogen virus Ebola di lingkungan itu merupakan elemen dari R14, di mana R14 itu merupakan penambahan kasus baru. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya nilai dari manusia yang rentan, manusia yang menular, terus manusia yang terinfeksi lalu meninggal, manusia yang sembuh, dan patogen virus Ebola di lingkungan itu merupakan elemen dari penambahan kasus baru. Di mana nilai dari ZT itu tidak boleh lebih dari, harus kurang dari sama dengan nilai dari penjumlahan A1 plus A2, di mana A1 plus A2 itu merupakan tingkat perekrutan manusia yang rentan terkena virus Ebola, dan A2-nya merupakan tingkat perekrutan manusia yang terinfeksi virus Ebola, dibagi dengan sigma. Nah, sigma itu menandakan bahwa tingkat kematian yang dialami manusia. Jadi nilai dari ZT harus kurang dari sama dengan penjumlahan A1 plus A2 dibagi sigma. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya nilai dari WT juga ada syaratnya, yaitu harus kurang dari sama dengan sigma ditambah gamma kurung dikali dengan kurung A1 plus A2 tutup kurung. Nah, dibagi B dikali sigma. Nah, dimana tadi nilai sigma sudah diketahui bahwa sigma merupakan menandakan tingkat kematian yang dialami manusia, dan yang gamma yaitu menandakan bahwasanya nilai tingkat kematian individu manusia karena yang karena terinfeksi oleh virus Ebola. Jadi seperti itu. Dan untuk nilai dari GT sendiri itu harus kurang dari sama dengan hasil dari sigma dikali P dikali mu, mana mu itu menandakan tingkat perekrutan virus Ebola di lingkungan, ditambah P dikali kurung A1 plus A2 tutup kurung ditambah alfa, di mana alfa itu menandakan tingkat pelepasan manusia yang meninggal, dikali dengan sigma ditambah gamma tutup kurung dikali dengan kurung A1 plus A2 tutup kurung dibagi dengan B dikali X dikali sigma. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari presentator sebelumnya yang sudah menjelaskan tentang sistem dinamik. Nah, dari sistem dinamik itu kita dapatkan titik keseimbangan atau titik equilibrium. Yang pertama yaitu F, atau orang yang rentan terkena infeksi virus Ebola, yaitu F sama dengan buka kurung A1 ditambah A2 tutup kurung min atau dikurangi buka kurung sigma ditambah gamma ditambah lambda tutup kurung kali L dibagi sigma. Terus untuk yang kedua yaitu L, atau orang yang terinfeksi virus Ebola dan juga bisa menularkan kepada orang lain, yaitu L sama dengan lambda kali beta 1 dibagi sigma. Untuk yang ketiga yaitu W, atau orang yang sembuh dari virus Ebola, yaitu W sama dengan buka kurung sigma ditambah gamma
tutup kurung dikali L dibagi B. Terus yang terakhir yaitu G atau patogen virus Ebola, yaitu G sama dengan B kali mu ditambah buka kurung B kali N ditambah alfa kali gamma plus alfa kali sigma tutup kurung kali L dibagi B kali X. Baik, di sini saya akan meneruskan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu penambahan kasus baru, di mana dalam menentukan atau mendapatkan bilangan penambahan kasus baru, kita mengikuti langkah-langkah yang ada di artikel, di mana didapatkan matriks X dan Y sebagaimana yang saya tampilkan. Terus dari X dan Y itu adalah matriks transmisi dan transisi. Selanjutnya kita kalikan X, matriks X dengan Y aksen, dan akan ditemukan matriks seperti itu. Maka akan dimiliki persamaan penambahan kasus baru, yaitu beta 1 dikali alfa 1 per sigma plus gamma plus lambda dikali sigma plus beta 2 dikali alfa 1 dalam kurung gamma plus sigma plus gamma, maaf terbalik, per sigma plus gamma plus lambda dikali sigma B ditambah lambda kali alfa 1 dalam kurung A dikali gamma ditambah A dikali sigma ditambah B dikali N per sigma plus gamma ditambah lambda dikali sigma BX. Kesimpulan dari jurnal yang kami review ini adalah model matematika yang digunakan dalam penelitian penyebaran virus Ebola ini adalah model SIR, yang mana sebuah sistem persamaan diferensial yang dikembangkan untuk mengatur masalah dan teorema yang digunakan untuk memastikan keteraturan virus Ebola. Kemudian, untuk meminimalkan penyebaran IVD dilakukan dengan isolasi mandiri oleh seseorang yang terinfeksi virus Ebola. Selanjutnya, dengan menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan dengan baik. Dan tidak adanya aliran IVD dari lingkungan menjadi peran utama untuk membuat populasi terbebas dari virus Ebola. Cukup sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton video ini, semoga video ini dapat bermanfaat. Kami kelompok 1 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuang sayang. Yuk, siap. 1, 2, 3. Kampret rekaman.